Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman yang mengakses video ini. Nah, di sini kembali lagi ke YouTube PLP SMKN 1 Miri. Di sini saya akan membahas RAB. Dalam spesifiknya kita akan menghitung volume di RAB, teman-teman. Nah, untuk RAB sendiri saya yakin teman-teman udah paham ya lah ya. Udah paham apa itu RAB dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita langsung masuk ke perhitungan volume. Dan di pertemuan kita kali ini, kita akan menghitung volume fondasi, teman-teman. Oke, semuanya. Sebelum kita menghitung, kita buat dulu tabelnya, teman-teman. Nah, di sini kita buat tabel. Nah, ini tabel yang udah dibuat sebenarnya ya. Tapi buat dari awal, teman-teman, di sini ada keterangannya. Nomor 1, uraian pekerjaan, gambar atau sketsa, uraian perhitungan dan volume pekerjaan, hasil perhitungan dan keterangan. Nah, hasil perhitungan di sini jadi teman-teman misalkan kan ada meter kuadrat, ada meter kubik, ada buah dan lain sebagainya. Oke. Nah, langsung aja kita di sini akan menghitung volume pekerjaan pos satpam ya. Jadi teman-teman kan udah mengerjakan pretest pos satpam ya, gambarnya. Nah, oleh karena itu saya akan membuat RAB ini berdasarkan pretest kalian. Di sini itu ada gambarnya. Nah, di sini kita catat dulu ya teman-teman, eh, grid denahnya yang horizontal dan vertikal. Nah, ini grid dari as ke asnya teman-teman ya. Jadi as horizontal dan as vertikal. Di sini kita catat ada 1, 2, 1, 2, 3, 0,7, 0,7. Kalian tahu kan dari mana as 0,7 yang ini, 0,7 yang ini, satunya dari sini, duanya dari sini. Di sini juga horizontal 1 di sini, 2 di sini, dan di sini langsung 3. Oke, teman-teman. Paham ya? Nah, langsung kita akan perhitungan dulu. Nah, di pekerjaan pertama untuk membangun sebuah rumah dan lain sebagainya, kita itu pasti butuh persiapan. Nah, persiapannya apa aja sih? Nah, ada pembersihan lahan dan pemasangan bopleng. Nah, itu dihitung teman-teman. Di sini cara menghitung pembersihan lahan kan kita akan menghitung menghitung lahan yang di sini nih. Makanya kita harus ngebersihin semuanya. Nah, di sini walaupun bangunannya ada di cuman segini doang, 3 kali 3,5, tapi tetap dari kalau seluruh gambarnya kan ada tanah di kanan kirinya. Nah, di sini kita bersihin semuanya. Nah, kita hitung lah. Kita hitung panjangnya kali lebarnya. Panjangnya berapa? Di sini 7 ditambah 300 ditambah 70. Eh, 7 tambah 350. Sorry, di sini ada 350 ya, teman-teman, bukan 300. Kali 70. Hasilnya ditambah 70, hasilnya 4,9. Untuk lebarnya juga sama ya, teman-teman. Sini 70, 100, 70, 300, 70. Tinggal ditambahin dan hasilnya 4,4. Nah, di sini pakai satuannya meter ya, teman-teman. Jadi kenapa nggak ratusan di sininya? Oke, di Excelnya. Cuman satuan dan puluhan. Oke. Nah, langsung kita bikin luas lahan. Luas lahan itu adalah panjangnya dikali lebarnya. Gambarnya kok gini ya? Oke, sorry. Panjang dikali lebar, 4,9 dikali 4,4. Hasilnya tinggal ketik aja. Nih, sama dengan pencet 4,9, bintang 4,4. Enter. Hasilnya 21,56. Nah, setelah kita menghitung untuk pembersihan lahannya, selanjutnya kita akan memasang bopleng. Nah, memasang bopleng di sini kita akan dari yang bangunan yang ada dindingnya, teman-teman. Nah, di sini. Dari sini, dari 350 ke atas, 300 ke kanan, 350 ke bawah, 350 ke kiri. Nah, yang kayak ini. Pokoknya yang di bangunan yang ada dindingnya. Yang ada bangunannya, sorry. Nah, kita hitung. Nah, cara menghitungnya, kita panjang grid vertikal ditambah lebarnya grid horizontal. Vertikalnya berapa, teman-teman? 2 ditambah 1,5.
Nah, sini 2 tambah 1,5 tambah 2 lagi, tambah 2 lagi yang ini, tambah 2 lagi yang ini, tambah 1,5 yang ini, dan udah. Kalau kita tambah hasilnya, nah segini teman-teman. Nah ini caranya gimana? Tinggal hitung aja. Sama dengan, klik sama dengan, pencet ini, tambah, ini, tambah, ini, tambah, tambah, enter. Dengan 9. Dan untuk horizontalnya juga sama ya teman-teman. Horizontalnya juga kita hitung dari yang ada dindingnya di sini, yang di bangunannya. 1, 200, 1, 200, 300. Langsung kan sini. Nah, oke. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Langsung aja hasilnya 18. Nah, 18 dari mana Mas? Dari sini. Yang ini. Nah, ditambah yang ini. Sorry. Grid horizontal ditambah grid vertikal. Hasilnya 18. Nah, ketemu deh. Itu kan kelilingnya ya teman-teman. Nah, terus kita juga hitung luas bangunannya. Luas bangunannya 3 dikali 3,5. Hasilnya 10,5 meter kuadrat. Nah, jangan lupa tadi kan kita udah menghitung kan. Luas lahannya kan tadi segini. Kita pindahin ke M kuadrat. Yang ini yang hasil perhitungan ya. Yang ini juga sama, 18. Kan keliling itu kan meter doang ya, nggak pakai meter persegi. Jadi masukin ke sini. Dan yang ketiga luas bangunan itu ada di meter kuadrat. Berarti kita masukin teman-teman di sini. Nah, di kolom ini aja ya. Sama dengan 10,5. Kita warnain dulu teman-teman. Nah, jadi deh. Nah, oke. Sekarang untuk main course-nya ya teman-teman. Main course-nya itu kita akan menghitung pondasi. Nah, di pekerjaan pondasi itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, di sini ada pekerjaan galian dan tanah urugan. Nah, untuk menghitungnya kalian siapkan dulu gambar detail pondasinya. Ini saya udah ketemu ya, sudah ada. Di sini ada sesuai keterangan dimensinya. Nah, untuk menghitung galian tanah dan pondasi itu kita jabarin dulu lebar galian atas yang which is yang ini, lebar galian yang atas ini sama ini teman-teman, apakah kelihatan? Aduh, aku nggak punya penggarisnya. Pokoknya lebar yang bagian atas yang ini, lebar galian bawah yang 0,7, yang bawah yang ini, dan kedalaman galiannya 0,8. 0,8 dari mana Mas? Dari bawah sini sampai paling atas. Sampai sini. Ini kan 600 nih. Nah, sampai ke atasnya lagi itu 800 teman-teman. Jadi 0,8. Untuk menghitungnya gimana? Nah, kita menggunakan luas trapesium. Nah, luas penampang sama dengan 0,9 tambah 0,7 bagi 2 kali tinggi. Nah, ini tuh harusnya dijabarin ya teman-teman. Dalam kurung A tambah B, A tambah B bagi 2. Nah, gini aja ya. Ya, bagi 2. Oh, kapan ini? Dikali tinggi. Nah, harusnya dijabarin ya teman-teman. A tambah B bagi 2 kali tinggi. Rumusnya. Nah, luas penampangnya ini. Hasilnya 0,64. Karena ini Excel ya kita tinggal klik-klik aja ya. Nah ini kayak gini tuh. Jadi
Oke, kita jabarin ya. Sama dengan dalam kurung, salah. Dalam kurung ini ditambah ini, dah kurung tutup, slash, anjay, garis miring 2 dikali ini. Oh, sorry, salah. Ya, sama aja sih. Nah, slash ini dikali ini. Enter. 0,64. Karena ini luas penampang, hasilnya meter persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang pondasi, teman-teman. Nah, panjang pondasinya sendiri, karena kita memakai satu tipe pondasi, jadi kita langsung hitung aja yang tadi. Yang ASV ditambah ASH. As vertikal ditambah as horizontal. Yang tadi kan kita udah ada ya, teman-teman. Sorry. Nah, kan ini tinggal diambil di sini aja. Vertikal yang ini, horizontal yang ini, ditambah jadi 18. Nah, sekarang kita menghitung volume pondasi. Karena luas penampangnya sudah diketahui dan panjang pondasinya sudah diketahui, maka volume pondasinya adalah luas penampang dikali panjang pondasi sama dengan 0,64 pencet bintang atau dikali 18. Enter. 11,52. Gimana kan? Gampang kan? Excel tinggal klik-klik aja. Nah, oleh karena ini kan udah didapatkan nih teman-teman. Nah, langsung kita pindahin yang 11,52 ini pindahin ke sini. Perhitungan. Hasil perhitungan. Karena volume berarti kan meter kubik. Ya, oke. Begitu teman-teman, paham? Nah, paham lah ya. Oke. Setelah kita menggali tanah. Oh, kok gini? Nah, setelah menggali tanah berarti kan ada urugan tanah ya kan teman-teman? Urugan tanah kembali. Nah, urugan tanah kembali maksudnya apa? Nah, tanah-tanah yang ada di sininya yang ada di sini. Terus kita hitung urugan tanah samping pondasi. Urugan tanah samping pondasi yang mana, Mas? Yang ini. Nah, ini yang ada 0 kok, yang ada 300. Nah, ini nih. Nah, ini. Aduh, nggak bisa di-zoom kah? Nah, ini dia. Nah, yang ini yang arsiran yang ini. Nah, ini tanahnya, teman-teman. Tanah ya, bukan pasir ya. Beda dong. Kalau tanah sama pasir itu beda. Nah, tanah. Nah, urugan tanah ininya gimana, teman-teman? Rumusnya 1/4 dikali galian tanah. 1/4 itu kita bisa tulis 0,25 dikali urugan tanah. Nah, urugan tanah dapat dari mana? Ya dapat dari sini. Galian tanah ini. Gitu. Sama dengan 18. Nah, 0,25 dikali 18 hasilnya 4,5. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Untuk perhitungannya, saya capek. Oke, kembali lagi teman-teman. Urugan tanahnya itu ternyata ini salah ya teman-teman. 18 ini salah teman-teman. Harusnya sama dengan nah ini urugan tanahnya. Volume pondasi itu sendiri 11,52. Nah, sekarang tinggal kali 1/4 kali galian tanah. Galian tanahnya berapa? 11,2. Maka 0,25 dikali kita lakuin lagi ya. Pencet 0,25 dikali nah ini. Enter. 2,88 urugan tanah. Nah, terus urugan tanah di bawah lantai. Nah, urugan tanah di bawah lantai yang mana, Mas? Yang ini, yang tadi. Nah, gitu. Nah, ini yang tadi. Kita cari tahu luas bangunannya tadi udah dihitung kan? Luas bangunan 10,5. Oke, tinggal mana tadi? Nah, ini dia. Tinggal sama dengan ke atas, pencet 10,5-nya, enter. Dan tebal urugannya. Nah, ini kan ada ininya teman-teman. Ada notasinya ya, ada 300 cm, 300 cm, 300 mm ke meter, hasilnya 0,3. Enter, hasilnya 3,15.
Satuannya apa teman-teman? Oh, 6,53. Salah kah? Tidak salah teman-teman. Soalnya setelah kita menghitung ini urugan yang tanah samping urugan tanah ini terus di urugan tanah bawah lantai, karena ada ini dua hitungan, kita tambah ya teman-teman. Jadi urugan tanah yang ini ditambah urugan tanah di bawah lantai, hasilnya 6,03 volume. Karena ini volume jadi meter kubik. Kita langsung pekerjaan selanjutnya, yaitu urugan pasir di bawah pondasi. Nah, urugan pasir di bawah pondasi cara ngitungnya gimana, Mas? Nah, kita cari tahu dulu panjang pondasi. Sudah ada, kita cek panjang pondasi yang ini tinggal sama dengan klik sama dengan pencet 18, enter. Langsung kan? Lebarnya berapa, teman-teman? Lebar pondasinya 0,7. Nah, ini harusnya kita kasih ya nama. Nah, ini kan 700 nih, berarti kan 0,7 nih. Kita kasih keterangan, terus kita warnain, asik. Warnain pink-pink. Nah, urugan pasir di bawah pondasi rumusnya lebar ya, ini bukan lebat, ini lebar. Lebar kali tebal. Lebar pondasi dikali tebal dari pasir dikali panjang pondasi. Di sini kelihatan kan teman-teman, 50. Nah, 50 ini kalau kita zoom, nah ini tuh yang pasirnya ini. Nah, kita kali aja. Oke, teman-teman. Di sini udah ada, kita kali. Jadi ya kalau misalkan mau dari awal ya sama dengan pencet ini dikali ini kali ini. Enter. Nah, urugan pasir di bawah lantai. Nah, di sini kan nggak ada keterangan yang pasti ya teman-teman. Jadi kita menggunakan asumsi tebal urugan pasir di bawah lantai. Kan ini kan tadi tanah. Nah, ini di bawah lantai itu harusnya ada pasir di sini. Itu kita buat 10 cm. Nah, 10 cm kan berarti kalau ke meter ya 0,1 ya. Nah, sama 0,1 kita tulis. Untuk luas bangunannya tadi udah kita hitung luas bangunannya. Mana luas bangunan yang ini kan? Tinggal ya udah sama dengan eh ya benar, sama dengan 0,5, enter langsung. Terus luas bangunan dikali tebal urugan pasir. 10,5 dikali 0,1 sama dengan 1,05. Nah, ini kan tadi ini ditambah. Ini nggak ditambah ya teman-teman. Kenapa? Sebenarnya ini pekerjaannya berbeda. Harusnya kita pisahkan. Nah, harusnya kita pisahin. Pisahinnya gimana? Nah, gini aja ya. Nah, kita pisahin. Oke. Selanjutnya, setelah pekerjaan galian tanah dan urugan, kita langsung mengerjakan pondasi. Nah, pondasi itu kan ada batu kalinya, ada batu kosongnya. Nah, ini karena gambarnya salah ya teman-teman. Harusnya batu kosong tuh gambarnya bukan yang kayak gini ya. Batu kosong tuh yang nol kayak bulat 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 bulat. Nah, kayak gitu-gitu. Ini gambarnya salah tapi nggak apa-apa. Nah, untuk batu kosong ini kita jabarin dulu ada apa aja. Nah, cara ngitungnya gimana? Itu lebar dikali tebal dikali panjang. Lebarnya yang mana? Ini 0,70. 700. Ya 0,7 lah ya. Kita warnain. Terus tebal unstampingnya itu yang mana? Loh, kok tebal unstampingnya 18? Salah ini ya, teman-teman. Tebal unstampingnya 0,15. Karena ini 150. Wah, kehitungannya jadi salah. Panjang unstampingnya. Ini harusnya panjang pondasi ya, bukan panjang unstamping ini 18. Panjang pondasi. Oke. Nah, lebar kali tebal kali panjang. Lebarnya berapa, teman-teman? 0,7 dikali 18
dikali 0,15. Ya ini harusnya salah sih, ini harusnya kita hitung dari awal aja kali ya. Kita masukin sama dengan 0,7, lebarnya, tebalnya sama dengan 0,15, panjangnya sama dengan 18. Enter. 1,89. Karena ini volume, berarti satuannya meter kubik. Gitu teman-teman. Masukin ke sini juga, jangan lupa. Nah ini diwarnain, jangan lupa. Warnain ya teman-teman. Oke, lanjut ke pekerjaan batu kali. Nah ini pekerjaan terakhir ya, harusnya yang di pondasi ini. Nah, kita cari dulu lebar atas pondasinya berapa teman-teman. Lebar atas, yang mana tuh lebar atas? Nah yang ini teman-teman. Nah ini dia. Yang di bawah slope ini ya, ini ada 200 nih. Dari mana 200? Dari keterangan yang ada di sini. Eh, ini kayaknya 200 dari sini sampai sini deh. Oke, oke, salah, salah, salah teman-teman. Ini yang lebar atasnya sebenarnya tidak diketahui ya teman-teman. Jadi kalau normalnya 0,3-an lah ya teman-teman. Sorry, ini salah. Maaf ya. Kita ganti jadi 0,3 teman-teman. Nah, lebar atas pondasi yang ini, lebar bawah pondasinya 0,7, tinggi pondasinya 0,6. Tinggi pondasi, tinggi batu kali harusnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini tinggi batu kalinya. Berarti yang dari sini sampai sini. Kan ini kan sampingnya. Jadi kan sampai itu, udah sampai sini hitungannya. Berarti 600 tingginya. Nah, untuk volumenya gimana teman-teman carinya? A tambah B. A itu yang ini, B itu yang ini, kali tingginya yang ini 0,6 dibagi 2 dikali panjang pondasi. Ini harusnya PP. P pon. Ini aja ya. P pon. Cara ngitungnya gimana ya? Tinggal gini sama kayak tadi. Kurung buka, masukin 0,3-nya, ditambah 0,7-nya, kurung tutup, dibagi 2, dikali tingginya, dikali panjang pondasinya. Hasilnya 5,4 meter kubik. Masukin lagi di sini. Kita warnain. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Untuk pekerjaan pondasi, kita menghitung pondasi. Nah, ini kita masih belum menghitung pasangan dinding dan lain sebagainya. Jadi ya stay tune aja ya di YouTube PLPS Kengkain 1 Miri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.